Oke guys, ya kita cek lagi nih di hari ini gimana saham-saham yang menarik yang menurut gua ya. Pertama dari AAD ya udah tembus nih di 7.200. Kenapa eh, gua udah masuk satu lot aja dulu itu karena dananya butuh lumayan ya untuk AAD ya. Kenapa gue watchlist ini? Karena gue berharap ya, PI-nya itu akan berada di angka 2 tuh. Nah, sekarang malah udah di bawah ya. Dan itu menarik gitu ya. Di antara saham-saham batu bara yang lainnya gitu. Ya, si AAD ini bisa dibilang saham batu bara yang paling murah gitu. Walaupun kemarin ini ya seperti yang kita prediksi juga ya, karena sentimen negatif DHESDA tuh, walaupun ternyata di apa namanya dikoreksi ya, ternyata nggak 100% itu nggak bisa diambil sama sekali. Ternyata kalau kita mau bagiin dividen masih bisa juga gitu. Nah ini jadi nggak terlalu mengkhawatirkan lah gitu, kecuali benar-benar 100% itu ditahan dan nggak bisa dipakai banget gitu. Nah itu bahaya. Nah, ini kemarin diralat juga sama Pak Prabowo, juga diinfokan ya untuk DHSDA ini ya ada syarat-syaratnya lah gitu ya untuk bisa dicairkan gitu, seperti itu. Jadi nggak, ya kemarin kita memprediksi kalau dengan aturan baru itu harga saham saham batubara akan turun gitu ya. Nah, yang kita watchlist itu ya satu nih AAD ya, karena dia yang paling murah dari segi PI rasio. Nah, alhamdulillah ya hari ini dia tembus di 7.200-nya gitu. Nah, ya udah tadi sih gue udah masuk di saham yang di akun yang buat invest ya, karena ini tujuannya untuk dividen investing nih gitu, karena berharap dapat dividen gede nanti. Nah itu di lalu ANJT. Nah kita mau keluar ya, nunggu di atas 1.000, ternyata malah di sore-sore gitu harganya dibanting turun gitu ya. Kalau kita lihat dari order book, sebenarnya masih so-so lah ya, malah cenderung ada akumulasi nih. Itu dari DXYU BR itu. Nah, kalau gue sih masih hold ya. Gitu. Tadi mau ada niat jual tuh kalau udah di atas 1.000 gitu ya, karena udah cuan mungkin udah hampir 30% kali ya kalau kalau di atas 1.000. Average-nya itu di 750-an, 735 apa 750 gitu. Nah, ya lumayan lah tuh, cuman 30%. Nah itu tapi ternyata tidak terkabul ya. Itu hari ini malah turun gitu di bawah 900. Selanjutnya ya kita punya BNI juga, BBRI. Ya ada niat masuk juga, tadi sempat dibawa ke 3.700-an tuh. Tapi ya lebih memilih untuk dimasukin ke ADI sih. Itu ya, dananya belum ada lagi. BBNI ya kita masih ada average-nya itu di 4.200-an. Jadi masih positif lah ya. BMRI kita di, kalau nggak salah di, lupa gua, di 5.000 4.900 ya gitu. BBTN nggak, Bris kemarin gua udah jual ya, waktu gua masuk kayaknya agak ketinggian di 330 gitu. Terus terakhir mantau sempat naik sebenarnya, terus ditunggu malah turun lagi ya. Jadi
kita jual rugi tuh di 3.000. Tapi bersyukur sih sempat jual di 3.000 karena hari ini 2 hari kemarin tuh turun terus lagi gitu. Ya jadi Bris sebenarnya sentimen positifnya dari bullion bank emas itu. Tapi memang kalau dilihat dari harganya kemarin gua beli di 3.000-an agak ketinggian ya. Jadi ya kita coba tunggulah di harga menariknya di berapa nanti gitu. Bitek uang coba keluar di 6 belum berhasil gitu ya, karena kalau gua antri di 5 takutnya malah kejemput di 5 gitu, jadi cuannya nggak 100% kan, karena gue punya barang di 3, sekian lah gitu, walaupun ya nggak 100% banget ya kan di 6, tapi gue berharap bisa dijual minimal di angka 6 gitu. Nah tapi tiap antri di 6 tuh nggak pernah kejemput ya gitu. Lanjut GGRP, saham suspend kita di news apa laporan ya, red issue kan ya, di laporan apa ya. Nah dia bikin entitas anak usaha baru lagi nih. Kemarin itu beritanya kan dia habis lepas ya, lepas apa namanya, salah satu anak usahanya gitu ke perusahaan Jepang. Mana ya, ada nggak beritanya di sini ya? Nah, seperti itu. Oh nggak ada ya, nanti bisa dicari deh. Nah sekarang dia malah bikin anak usaha baru nih. Itu menarik sih. Dan dia mau right issue di angka 140 gitu ya. Jadi coba lihat corporate action udah ada belum beritanya. Ya, kalau newsnya udah ada, cuman kalau tanggal pelaksanaannya belum ada nih. Gitu. Tapi di harganya 140, berarti kalau lo beli harga sekarang tuh turun. Dan emang nggak bisa dibeli juga sih sekarang, lagi di suspend. Nah intinya sih tadi ada berita menarik gitu ya, di apa, dia mau bikin anak usaha baru lagi. Nah itu semoga menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Java ya, iya nih. Harusnya gue ada rencana masuk tapi belum masuk nih gue ke Java gitu ya. Tahu nanti kita tunggu deh di 1800-an kali ya, nanti kita coba. Maya udah naik lumayan ya. Kalau kalian sempat masuk di 190 tuh berarti udah ke 200 aja udah nambah 10 ya, hampir 10% lah gitu. Tadi gue udah jual juga sih gitu Maya ya, di 206 sekarang naik lagi dia di 212 gitu. Ya itu tadi karena gue mau masuk ke mana, ke AADI ya gitu. Jadi dananya belum ada lagi ya, yang di Maya kita jual dulu lah gitu. Karena di Maya itu memang kemarin ya sebenarnya sih berharap bisa digoreng seperti SRAJ dan Sona gitu ya, sampai beberapa kali lipat gitu. Tapi ya ini ada peluang di AADI, ya berhubung dia salah satu saham yang lagi hijau gitu ya di antara yang merah lainnya, jadi dia yang gue jual gitu. Nah, MDKA, oke, MDKA sentimen apa ya kemarin tuh, yang ya dia sebenarnya dikeluarin dari MSCI tapi dia masuk ke MSCI small cap gitu. Jadi belum terdepak secara seluruhnya lah, jadi masih ada di MSCI tapi di small capnya. Men ini menarik nih itu ya, karena transaksinya hari ini kalau kita lihat antrian jual tebal gitu ya, tapi dikasih gitu. Tapi di sini
dikasih keluar gitu ya, kayak XL gitu, XL CC. Nah XL kan biasanya agak susah gitu ya kalau memang antriannya gede gitu. Nah ini banyak yang nampung nih itu. Kalau ya positifnya sih kemungkinan ya kita tunggu aja lah. Kalau gue sih berharap, karena antrian jualnya masih jutaan lot ya. Ini berbalik langsung 180 derajat ya. Sehari sebelumnya itu antrian beli ada 8 juta lot. Nah hari ini ada 2 juta lot lebih antrian jual. Nah gue tadi mau masuk tapi karena masih jutaan lot, gue pikir kayaknya besok masih turun lagi nih. Jadi tunggu besok dah. Oke, P1 masih lanjut naik ya di 400-an. Kalau kalian punya di 380-an mah udah oke, udah nyantai aja. Tunggu ke 400-an lebih kali kalau mau dijual, tunggu aja. Apalagi ya TRJA ya masih begitu. VKTR. VKTR bisa ditunggu kalau udah di bawah 100. Oke, mungkin update-nya untuk hari ini gitu aja dulu. Sampai ketemu di update awal bulan nanti ya. Strategi kita di awal bulan seperti apa. Oh iya, PGO. Nah, kalian bisa lihat di sini ada berita menarik juga di PGO ya. Dia mempertahankan proper emas. Nah, itu gue juga belum baca. Ya intinya dia mendapat penghargaan gitulah untuk pengolahan green ecosystem gitu. Oke, menarik tuh PGO. Tapi udah gue jual juga kemarin. Harganya hari ini gimana dia? PGO. Wah, sempat turun naik lagi ya. Oke, bisa dipantau juga PGO. Menarik, menarik. Oke, tunggu di bawah 900 kali kalau mau masuk. Seperti itu. Oke, thank you, thank you. See you.